Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya kelas 8. Nah, materi kita hari ini yaitu menggambar komik. Nah, sebelum menggambar komik, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu komik? Komik adalah salah satu bentuk komunikasi visual yang berguna untuk menyampaikan informasi dan mempunyai kelebihan berupa mudah dimengerti. Karena adanya kolaborasi antara gambar dan teks yang dirangkai sedemikian rupa membentuk alur cerita yang menarik. Selanjutnya yaitu konsep menggambar komik. Unsur utama yang penting dalam membuat komik adalah pesan yang ingin disampaikan, baru kemudian unsur keindahan. Kita akan menjumpai gambar dan dialog-dialog para tokoh dalam sebuah komik. Ada banyak jenis komik, antara lain sebagai berikut. Jenis komik yang pertama yaitu ada komik kartun. Komik kartun adalah komik yang isinya hanya berupa satu tampilan. Komik jenis ini biasanya mengandung unsur kritikan, sindiran, dan humor, sehingga dari gambar dan tulisan tersebut mampu memberikan sebuah arti yang jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud dan tujuan pembuatan komik tersebut. Yang kedua adalah komik jenis potongan. Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian atau sebuah alur cerita pendek. Isi dari cerita tidak harus selesai di situ, bahkan ceritanya bisa dibuat bersambung dan dibuat sambungan ceritanya lagi. Yang ketiga ada komik tahunan. Komik ini umumnya terbit setiap sebulan sekali atau bisa juga setahun sekali. Penerbit biasanya akan menerbitkan buku-buku komik, baik berupa cerita putus maupun serial. Yang keempat, ada buku komik. Buku komik merupakan cerita yang berisikan gambar-gambar, tulisan, dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Buku komik disebut juga sebagai komik cerita pendek. Komik ini biasanya berisikan cerita lucu, cerita cinta, kepahlawanan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu komik strip. Komik strip merupakan sebuah gambar atau rangkaian gambar yang berisi cerita. Komik strip ditulis dan digambar oleh seorang kartunis dan diterbitkan secara teratur, biasanya di surat kabar dan di internet. Nah, berikut pembagian komik berdasarkan jenis ceritanya. Yang pertama, ada komik edukasi. Komik edukasi mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi hiburan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung untuk tujuan edukatif. Hal ini karena kedudukan komik yang semakin berkembang ke arah yang baik. Karena masyarakat sudah menyadari bahwa nilai komersial dan nilai edukatif yang biasa dibawanya. Yang kedua yaitu komik promosi atau iklan. Komik juga mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak, sehingga muncul pula komik yang dipakai untuk keperluan promosi sebuah produk. Visualisasi komik promosi ini biasanya menggunakan figur superhero. Yang ketiga, ada komik wayang. Komik wayang berarti komik yang bercerita tentang cerita wayang, yaitu Mahabharata, yang menceritakan perang besar antara Kurawa dan Pandawa, maupun cerita Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Sinta. Yang keempat, ada komik silat. Komik silat sangatlah populer karena tema-tema silat yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan sampai saat ini masih menjadi idola. Misalkan Jepang dengan ninja dan samurainya, atau Cina dengan kungfunya. Sebut saja Naruto. Berikut syarat-syarat menggambar komik. Yang pertama yaitu membuat plot.
Dalam membuat plot, bisa belajar dari komik yang sudah ada. Misal komik Naruto. Cerita dimulai dari Naruto kecil yang kesepian hingga menemukan jati diri dan memperjuangkan mimpinya menjadi Hokage. Yang kedua, membuat draft dengan pensil. Membuat draft berupa kotak frame, layout halaman, kemudian mulailah menggambar tokoh-tokoh di dalamnya. Bagaimana posenya, ekspresinya, dan di mana posisi balon kata atau dialog ataupun kotak keterangan narasi. Yang ketiga, membentuk outline gambar. Rapikan gambar pada poin 2 dengan drawing pen untuk kotak dan membentuk bentuk persegi lainnya. Dapat dibantu dirapikan dengan penggaris. Yang keempat, menghapus draft pensil. Hapus draft pensil saat tintanya kering. Gunakan penghapus pensil yang bagus agar menghapusnya mudah dan hasil hapusannya bersih. Yang keempat, membuat detail gambar. Hitamkan rambut bila berwarna gelap. Warna pakaian, rapikan bulu mata, arsir bagian yang gelap dengan memperhatikan efek pencahayaan, bentuk bayangan, pose, dan berbagai detail gambar lainnya. Yang keenam, melakukan koreksi. Jangan terburu-buru melakukan koreksi saat menemukan kesalahan. Pikirkan dahulu koreksinya yang tepat agar satu gambar tidak sampai dikoreksi berulang-ulang. Yang ketujuh, menambahkan screen tone. Screen tone merupakan teknik yang terdapat pada komik di mana tone digunakan untuk mengisi bagian gambar dengan warna gelap dan terang ataupun dengan tekstur. Yang kedelapan, menambahkan dialog. Tahap terakhir adalah memasukkan dialog. Bila dilakukan secara manual, tulis dulu dialognya dengan pensil untuk mengantisipasi keluar dari balon kata atau kotak narasi. Selanjutnya, alat dan bahan untuk membuat komik secara manual. Yang pertama yaitu ada kertas gambar. Kertas gambar yang dapat digunakan untuk membuat komik, misalnya kertas pada larang, HVS, kuarto, dan karton. Yang kedua yaitu pensil gambar. Pensil ada dua jenis, yaitu pensil H dan pensil B. Pensil H bersifat keras, sementara pensil B bersifat lunak. Pensil yang sering digunakan untuk menggambar komik adalah pensil ukuran 2B karena harganya lebih murah dan mudah didapatkan. Yang ketiga yaitu pensil warna. Pensil warna digunakan untuk mewarnai komik yang telah dibuat. Pensil warna umumnya terdiri atas warna muda dan tua. Bisa membuat gradasi warna dengan menggunakan pensil warna, yaitu mewarnai gambar dengan warna tua berangsur-angsur warna muda atau sebaliknya, dari warna muda ke warna tua. Yang keempat yaitu ada penggaris. Penggaris digunakan untuk membuat garis lurus. Digunakan untuk membuat kotak-kotak dalam komik agar terlihat rapi. Kotak itulah yang kemudian diisi dengan dialog para tokoh dan komik. Baik, cukup sekian pembelajaran seni budaya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.